Saudara-saudara, ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad beliau bertemu dengan satu malaikat yang memiliki 1000 tangan. Di setiap tangannya malaikat itu memiliki 1000 jari. Maka Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, untuk apa Allah menciptakan kamu? Kamu memiliki 1000 tangan. Di setiap tangan kamu, kamu memiliki 1000 jari. Untuk apa Allah ciptakan kamu? Malaikat itu menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul. Ya Rasulullah, aku diciptakan oleh Allah untuk menghitung setiap tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, wahai malaikat, apakah engkau tahu? Apakah engkau bisa menghitung? Apakah engkau tahu berapa banyak jumlah, berapa banyak bilangan tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini? Apakah kamu bisa menghitung berapa banyak jumlahnya? Malaikat tersebut menjawab, demi Allah yang mengutusmu sebagai Rasul. Ya Rasulullah, aku tahu berapa banyak jumlah. Aku bisa menghitung berapa banyak tetesan-tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi semenjak Adam diciptakan hingga saat ini. Aku tahu berapa banyak jumlahnya. Aku bisa menghitung daun-daun yang gugur dari tangkai di seluruh pelosok bumi. Aku bisa menghitungnya ya Rasulullah. Nabi Muhammad merasa takjub, Nabi Muhammad merasa kagum dengan kehebatan malaikat tersebut. Tiba-tiba malaikat itu berkata, akan tetapi ya Rasulullah, ada satu kekuranganku dan kelemahanku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa itu kekurangan dan kelemahanmu? Malaikat itu menjawab, kekurangan dan kelemahanku ya Rasulullah, yaitu ketika umatmu berkumpul di satu majelis untuk bersalawat kepadamu, memuliakan kamu, mengagungkan kamu, memuji kamu, disitulah kekurangan dan kelemahanku, karena aku tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat, berapa banyak pengampunan yang Allah berikan kepada umatmu yang duduk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Saudara-saudara, tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi dari zaman Nabi Adam hingga saat itu bisa dihitung. Kita duduk di sini bersalawat kepada Nabi, malaikat itu bingung karena dia tidak bisa menghitung berapa banyak rahmat dan pengampunan yang Allah berikan kepada kamu pada malam hari ini karena bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak keutamaan daripada bersalawat, saudara-saudara. Salah satunya yang dijelaskan dalam kitab bahwasanya di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, di zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika itu ada sebuah jenazah. Ada satu jenazah yang dimana jenazah ini ditelantarkan. Ini jenazah dibuang di emperan, saudara-saudara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, fa'auhallahu taala ala Musa. Allah mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, kamu pergi, kamu ambil itu jenazah, kamu mandikan, kamu salatkan dan kamu kuburkan wahai Musa. Nabi Musa berkata, ya Allah, ini jenazah orang fasik, ini jenazah orang fasik, ini orang suka berbuat dosa, ini orang bejat, dia suka berkelakuan buruk ya Allah, sehingga ketika dia meninggal, orang-orang kampung tidak ada yang mau urus dia, orang-orang kampung tidak mau sholati, tidak mau mandikan, sehingga mayatnya dibuang begitu saja karena ini orang-orang fasik ya Allah. Kata Allah, wahai Musa, kamu taat kepada perintah aku, kamu ambil jenazah dia, kamu kafani, kamu mandikan, kamu kafani, dan kamu kuburkan. Ketahuilah wahai Musa, sesungguhnya jasad itu telah aku ampuni seluruh dosa-dosa dia. Nabi Musa berkata, ya Allah, kenapa kamu ampuni dia punya dosa? Allah berkata, dulu ketika dia lewat di satu jalan, dia lewat, dia menemukan ada selembar kertas Taurat yang dimana selembaran sobekan kertas Taurat itu bertuliskan nama Ahmad. Dia ambil itu sobekan kertas, dia kasih minyak wangi, kemudian dia berkali-kali bersalawat sambil dia melihat itu kertas, dia bersalawat kepada kekasihku Muhammad. Dia taruh itu kertas di tempat yang tinggi karena dia memuliakan dan mengagungkan sobekan kertas yang di situ terdapat nama Ahmad, dan dia bersalawat
karena itulah aku ampuni dosa-dosa dia. Maka cepat wahai Musa, kamu ambil jenazahnya, mandikan, kafankan, dan kamu salati. Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun bagaimanapun kamu salawat, salawat adalah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang lain kalau kamu sertai dengan riya, kamu sertai dengan fakhr, kamu sertai dengan kibir, tidak akan diterima kamu punya amal. Kalau kamu beramal, kamu sombong, kamu ujub, kamu riya, kamu bangga diri dengan amal itu, kamu punya amal itu tidak akan diterima. Akan tetapi kalau salawat, maupun kamu sombong, saya salawat biar orang bilang suara saya enak, tetap diterima kamu punya salawat. Saya salawat biar dia bisa dengar saya punya salawat, biar saya dipuji, tetap Allah terima kamu punya salawat. Bagaimanapun itu, kamu mau salawat sambil sombong kek, sambil riak kek, sambil ujub kek, sambil fakhr kek, tetap diterima kamu punya salawat. Inilah untuk apa keutamaan daripada amal salawat yang tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain. Oleh karena itu selalulah basahi kamu punya lidah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad, karena manusia-manusia yang paling dekat dengan Nabi di akhirat adalah yang paling banyak bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa lama, jadi dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adibu auladakum." Kata Nabi, didiklah kamu punya anak-anak. Wahai para orang tua, didik anak-anak kamu. Wahai para pemimpin-pemimpin, didik kamu punya makmum. Wahai para tokoh-tokoh masyarakat, didik kamu punya masyarakat. Wahai para pemerintah, wahai para pejabat-pejabat, didik kamu punya rakyat. Wahai para imam-imam, didik kamu punya makmum. Wahai para guru-guru, didik kamu punya murid. Apa yang dididik? Kata Nabi Muhammad SAW, hubbi nabiyikum. Yang pertama, didik kamu punya anak-anak. Bagi pemerintah, didik kamu punya rakyat. Bagi tokoh masyarakat, didik kamu punya masyarakat. Bagi guru-guru, didik kamu punya murid. Untuk apa? Untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiat Nabi Muhammad bagi para pemimpin-pemimpin untuk mendidik yang dipimpin agar kenal kepada Nabi Muhammad, agar mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua terdahulu, mereka pertama kali mendidik anak mereka bukan mengenal si A, bukan mengenal si B, bukan mengenal si C, bukan mengenal si D. Yang pertama kali mereka didik mereka punya anak untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika anak-anak kita sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad, maka anak-anak kita akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, bagaimana pendidikan orang tua dulu kepada anak-anaknya? Kamu tahu di zaman Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, di zamannya Imam Dibai, ada seorang anak yang dimana ini anak kecil dididik oleh orang tuanya dari kecil untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad, sehingga ini anak kecil dalam hatinya tumbuh kecintaan yang besar kepada baginda Nabi besar Muhammad. Suatu waktu Al-Imam Ad-Dibai, Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau pengen berangkat ke Madinah, beliau pengen ziarah ke kuburnya Nabi Muhammad. Ketika beliau pengen ziarah ke kuburnya Nabi, ini anak kecil berkata, "Wahai Imam, izinkan aku untuk ikut, aku pengen ziarah ke kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah ziarah, sungguh aku cinta Nabi, sungguh aku merindukan Nabi Muhammad." Kata Imam Ad-Dibai, "Wahai anak kecil, kamu gak boleh ikut, ini perjalanan berminggu-minggu, butuh waktu yang lama agar sampai ke sana. Kamu belum izin, kamu punya orang tua, sedangkan kita di sini semuanya dewasa, tidak ada anak-anak yang kecil, jangan kamu ikut." Dilarang ini anak kecil untuk ikut. Akhirnya tanpa sepengetahuan dari rombongan, tanpa sepengetahuan Imam Ad-Dibai, ini anak kecil dia bergelantungan di bawah keretanya Imam Ad-Dibai. Berminggu-minggu, saudara-saudara, berhari-hari ini anak gelantungan di bawah kereta. Itu anak berminggu-minggu, berhari-hari bergelantungan di bawah kereta. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur, hanya untuk
apa? Hanya pengen ziarah ke kuburnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya begitu udah mau nyampe di kuburnya Nabi, ini anak jatuh. Ini anak jatuh dari kereta, saudara-saudara. Al-Imam Ad-Dibai berkata, bukankah ini anak kecil yang kemarin mau ikut? Iya betul, itu anak kecil yang kemarin mau ikut. Berarti kita nggak tahu dia bersembunyi di sini. Berarti berhari-hari dia nggak makan, berhari-hari dia nggak minum, berhari-hari dia nggak tidur. Ini anak kecil merangkak. Saking senengnya dia ngerangkak, udah mau dekat di kuburnya Nabi. Belum nyampe di kuburnya Nabi, dia ambil tanah Madinah, dia usapkan di dia punya muka. Saking senengnya dia udah nyampe di Madinah, tetapi belum sempat dia ziarah ke kuburnya Nabi. Itu anak meninggal pada saat itu juga, saudara-saudara. Itu anak meninggal bawa kecintaannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini anak meninggal, ini anak dikubur di situ oleh Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Dikubur di situ. Setiap tahun Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah ke kuburnya Nabi, pasti mampir di kuburnya ini anak kecil tadi. Yang anehnya, saudara-saudara, yang ajaibnya, setiap tahun setiap Syekh Abdurrahman Ad-Dibai ziarah di kuburnya ini anak, setiap hari semakin dekat. Ini anak kecil tadi kuburnya lari sendiri. Kuburnya ini anak kecil berjalan dengan sendirinya mendekati kuburnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kecintaan anak kecil itu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa itu anak kecil bisa mencintai Nabi? Itu tidak terlepas daripada pendidikan orang tuanya, mendidikkan, menanamkan di dalam hati anak-anaknya untuk mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kata Nabi, didik kamu punya anak-anak untuk mencintai aku.